Di puter pelung ini ada suara, itu istilahnya suara depan, suara tengah, dan suara ujung. Dan dari itu semua nanti menginjak lagi ke atasnya tentang gaya irama dan dasar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada tim Kicau Populer, Mas ya. Di kandang saya Ndang GBF. Perkenalkan, nama saya Mas Ifut gitu biasanya teman-teman panggil. Ini saya ingin cerita tentang awal mula saya tertarik istilahnya memelihara puter pelung. Saya hobi kicau sebenarnya. Saya juga masih sampai sekarang juga masih istilahnya memelihara dan main di kicau. Saya akhirnya sekarang memutuskan untuk istilahnya fokus bermain di puter pelung dan juga di peternakan. Saya mulai tertarik pada puter pelung itu berawal dari seorang teman yang memelihara puter, dan saya tanya-tanya tentang bagaimana itu puter pelung, dan dari situ saya pertama kali melihat ke peternak puter pelung. Kebetulan pas waktu itu ada lat berputer gitu. Lat berputer pelung di Malang sini, dan saya tertarik. Oh, ternyata puter pelung penggemarnya juga banyak dan suaranya bermacam-macam seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bermain pada, kalau nggak salah itu awal 2019. Awal 2019, dan saya beli puter pelung pikan waktu itu, dan saya mulai memelihara dan sering sharing sama teman-teman yang juga penghobi puter pelung. Akhirnya tertarik untuk beternak. Nah, dari situ beternak, dan ternyata saya baru tahu kalau di puter pelung ini ternyata ada paguyuban, terutama di Malang. Di Malang itu ada paguyuban puter pelung P5SI Malang khusus penggemar puter pelung. Dan di situ saya sering sharing, dan akhirnya saya istilahnya itu take over dari beberapa temen yang saya rasa saya srek dengan puternya, dan akhirnya saya mencoba untuk melombakan, dan alhamdulillah waktu itu masuk nominasi, dan akhirnya saya beternak. Nah, seperti itu. Sedikit tentang puter pelung. Puter pelung ini memang sama-sama burung, tapi bukan kicau. Dalam artian sini puter pelung adalah burung anggungan. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen penasaran tentang puter pelung, di puter pelung ini burung anggungan ini mempunyai tipe-tipe suara yang berbeda di situ, Mas. Dan saya tertariknya dulu karena apa? Puter pelung suaranya kok beda, dan satu yang membedakan puter pelung dengan kicau, burung ini tidak bisa dimasteri, Mas. Tidak bisa dimasteri, dan burung ini memang kalau memang suaranya bagus ya bagus, cuma kalau teman-teman puter pelung yang sudah lama memelihara puter itu biasanya kalau memelihara pengen yang bagus itu ya kita cari indukan yang bagus. Dan kalau teman-teman puter menyebutnya itu terah, dari genetik, dari terah yang bagus biasanya menghasilkan yang bagus. Dan untuk teman-teman kicau populer yang belum tahu tentang puter pelung, di puter pelung ini mungkin dibedakan tentang suara. Nah, di puter pelung ini ada suara, itu istilahnya suara depan, suara tengah, dan suara ujung. Dan dari itu semua nanti menginjak lagi ke atasnya tentang gaya irama dan dasar suara. Dan untuk teman-teman yang belum tahu mungkin bisa sharing, share di media sosial atau di Google atau mungkin di grup-grup puter pelung, nanti bisa tanya-tanya di situ. Makanya dari sini mungkin puter pelung suaranya seperti apa, itu nanti bisa tertarik diputer dari suara. Karena istilahnya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi harus tahu dulu seperti apa puter itu. Dan mungkin di sini saya mungkin menjelaskan tentang
ternak puter. Kalau ternak puter sebenarnya itu tergantung peternaknya. Peternaknya itu mungkin ada beberapa peternak yang mempunyai lahan yang agak luas, mungkin bisa menggunakan kandang yang agak besar gitu. Kalau saya, karena ini memaksimalkan lahan yang ada, keterbatasan, saya menggunakan fog labet seperti ini. Ini fog labet bisa digunakan untuk puter pelung. Nah, dan untuk teman-teman yang baru ingin memelihara puter, mungkin di daerah Malang Raya ini sudah banyak yang ternak. Nanti bisa ada paguyuban. Di paguyuban itu kita biasanya merekomendasi, kalau ada yang cari di Facebook misalnya, saya ingin beli puter pelung. Nanti biasanya kalau teman-teman yang di paguyuban pasti ditanya, jenengan lokasi mana, rumahnya yang terdekat, nanti kita saling rekom. Ya, misalnya di Gondalgi, di sini ada saya. Kalau di Turen ada siapa? Itu nanti kita rekom. Oh, monggo, silakan hubungi kontak person ini peternak puter pelung. Seperti itu. Lebih spesifik berarti ya. Nah, iya. Karena di sini saya tertariknya juga karena orang-orangnya asik istilahnya. Paguyuban, guyub gitu. Kalau ingin memelihara puter itu tentukan tujuan dulu buat apa. Karena ada beberapa temen itu main dan sharing itu puter pelung tujuannya buat apa dulu. Ada yang cuma pingin beli puter pelung itu pingin punya sekedar buat konco ngopi di teras-teras, atau mungkin buat biar adem ditaruh di istilahnya ruang santai atau apa gitu. Dan ada juga teman-teman puter pelung, karena sekarang ini puter pelung lagi istilahnya sering adanya perlombaan-perlombaan dan kontes-kontes, ada yang pingin buat lomba, dan ada juga teman-teman yang pingin membeli puter pelung ini pingin diternak. Karena mungkin nanti bisa dijual anakannya atau apa, itu mungkin kita tentukan dulu tujuannya buat apa. Nah, seperti itu. Dan kalau mungkin lebih spesifik lagi tentang untuk dibuat lomba, pelajari dulu suara puter pelung yang masuk untuk kriteria lomba itu seperti apa. Dan mungkin bisa tanya-tanya ke peternak-peternak atau pemain-pemain puter yang sudah dulu main di puter. Dan saya sarankan untuk mungkin bisa tanya-tanya, mungkin mereka ada beberapa yang asik kok, welcome kalau mungkin diajak ngobrol tentang puter gitu. Dan untuk peternakan puter pelung, mungkin puter itu kita bedakan, istilahnya puter itu ada beberapa macam. Ada puter yang kelas terasan, ada puter yang kelas lomba, dan ada puter yang memang sudah juara. Dan untuk saran yang, karena ini tentang hobi, kita bicara tentang biasanya tentang nominal ya. Kalau mungkin dana terbatas, biasanya teman-teman itu kalau buat lomba kita cari induk yang anakan piikan, kita piara dari piikan, tapi dari istilahnya terah-terah yang bagus dan terah-terah lomba. Syukur-syukur terah-terah indukan tersebut sudah pernah juara, dan di Malang sudah banyak pemain-pemain dan peternak-peternak yang mempunyai burung-burung yang saya rasa kualitasnya layak lapres dan juara di lapres. Kalau kita bicara tentang ternak, yang jelas kita, karena ini burung ya, yang jelas kita cari indukan. Kita tentukan kalau memang pingin nanti anak-anaknya jadi bagus, kita tentukan terahnya dulu atau dari indukan yang bagus. Puter ini jantan dan betinnya itu bunyi, sama-sama bunyi. Meskipun cenderung yang lebih bagus itu suara jantan, dan tidak menutup kemungkinan suara betina juga bagus. Nah, seperti itu. Dan kalau kita sudah menentukan indukan dari kualitas bagus, nanti biasanya puter pelung ini 6 sampai 8 itu sudah siap produksi. Sudah siap produksi, nanti bisa dijodohkan. Dijodohkannya mungkin disatukan dulu. Nanti kalau sudah siap produksi, kita siapkan tempatnya. Mungkin kalau tempatnya tidak besar, atau mungkin bisa menggunakan pok lobet seperti ini nanti kita siapkan tangkaran. Nah, tangkaran itu biasanya teman-teman ada yang
beli di toko-toko pakan itu ada istilahnya tangkaran buat merpati juga bisa, atau mungkin buat sendiri dari sabut kelapa juga bisa. Nanti di situ kita jadikan satu. Nanti kalau jantan dan betina kita lihat gerak-geriknya, dia jodoh apa enggak. Kalau sudah jodoh dia nanti akan kawin. Mungkin sebagai pelengkap biasanya teman-teman menggunakan itu beras merah, juga ada millet. Kalau puter pelung pakan utamanya itu millet putih dan juga beras jagung. Meskipun ada beberapa peternak yang hanya menggunakan jagung, dan untuk pakan tambahan itu saya menggunakan beras merah dan juga millet merah, tapi dengan campuran perbandingan yang sedikit karena itu kan panas. Dan untuk kalau puter sudah menetas dan melolo itu saya tambahkan fur ayam. Biasanya menggunakan itu fur ayam starter itu untuk pertumbuhan, karena di situ kan ada vitamin-vitamin buat perkembangan juga. Nah, seperti itu. Kalau tentang tempat ternaknya puter itu memang ada beberapa peternak itu yang memakai sangkar besar, ada yang memakai sangkar kotak seperti saya ini, ada yang memakai sangkar dari ram-raman kawat seperti ini, dulu pakai seperti ini. Memang di situ ada keunggulan dan kekurangannya. Kalau sangkar besar keunggulannya mungkin dia bisa bergerak bebas dan kotorannya itu nggak sering membersihkan. Kelemahannya sangkar kecil ini sering membersihkan karena kotorannya kadang menumpuk, itu kan istilahnya kurang sehat seperti itu. Jadi kita sering-sering membersihkan kalau pakai sangkar seperti ini. Tapi lebih enak mana, lebih cepat produksi mana, yang kecil, besar, atau tengah? Kalau untuk produksi saya rasa tergantung indukannya. Kalau masalah sangkar gini, kalau masalah sangkar itu dulu ada beberapa teman yang pakai sangkar besar malah beralih ke sangkar kecil seperti ini, karena istilahnya itu lebih fleksibel dan lebih praktis lah. Kalau keunggulan dan kelebihan saya rasa sama, karena di puter ini yang terpenting adalah yang pertama kualitas induk. Kualitas induk, nanti kalau anakan sudah lepas lolo istilahnya disendirikan ke tempat pijikan, itu kasih makan, kasih pola rawat, itu pengaruhnya di situ, bukan dari tempat kalau menurut saya. Mungkin tips dan saran buat yang baru mulai puter pelung, setelah tadi kita tentukan tujuan Anda buat apa untuk beli puter pelung ini. Kalau Anda beli, kalau istilahnya minim budget mungkin bisa beli pijikan. Dari pijikan mungkin harganya lebih murah, dan kita tentukan kualitasnya dulu yang bagus atau apa, kita lihat indukannya. Dan saran saya kalau beli puter pelung itu ke peternak-peternak terdekat dan terpercaya, fungsinya biar bisa tanya-tanya, biar mudah gitu. Dan saran lagi, kalau beli puter pelung ini usahakan minimal itu pakai bindel atau gelang kaki, dan ada kitir. Kitir ini seperti ini kitir saya. Kitir ini menjelaskan tentang ring nomor berapa, kelahiran berapa, dan di situ ada indukannya yang mana. Karena kalau di puter pelung, karena ini burung anggungan, istilahnya terah menentukan suara. Nah, tapi kalau memang jenengan sedoyo yang pingin beli puter punya dana lebih, istilahnya pingin buat ternak dan lomba, ya beli yang sudah jadi suaranya. Atau kalau memang niat buat lomba, datang ke kalau latber atau latpres atau cup, di situ mungkin bisa langsung ke pemiliknya tentang transaksi, terserah lah, mungkin masalah nominal menyesuaikan. Mungkin ini sedikit yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim Kicau Populer yang telah main ke kandang saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sedulur seputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.